Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah walaupun timnas kalah. Kecewa saya. Dibelani ke nang masjid kualat, asli kualat, masya Allah. Itu gara-gara kesalahan satu orang jadi petaka. Itu loh Bu, hati-hati Bu. Sudah lanjut. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan, yang tentu kalau kita hitung-hitung jumlahnya tidak akan ketemu. Karena Allah itu terlalu baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, sehingga sesuai dengan sifat Allah yang Maha baik itu disebutkan dalam tafsir suratu Al-Fatihah, ketika para ulama tafsir itu menjelaskan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu jamaah oleh para ulama sebagiannya ditafsirkan dengan satu kalimat yang luar biasa. Apa kalimat itu? Tafsiran dari kalimat Ar-Rahmanir-Rahim itu Allah idza a'ta adhash, yaitu dialah Allah idza a'ta, yang apabila dia mau kemana? Hah? Oh ya udah. Santri ngalah ya. Yaitu Allahu, dialah Allah idza a'ta, apabila memberikan sesuatu, apabila Allah mengkaruniakan sesuatu kepada kita, apabila Allah mendatangkan sesuatu kepada kita, apa yang Allah beri, apa yang Allah karuniakan, apa yang Allah datangkan dalam hidup kita ini disebutkan oleh para ulama adhash. Adhash itu artinya dahsyat. Jadi pemberian Allah itu tidak ada yang kecil. Pemberian Allah itu tidak ada yang sepele. Pemberian Allah itu tidak ada yang remeh-temeh. Semua itu ketika Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita, maka itulah makna dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya semua pemberian Allah itu dahsyat. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian, syukur kita kepada Allah juga harus syukur yang dahsyat. Tidak boleh syukur yang kecil-kecilan, tidak boleh. Maka warga Muhammadiyah ini harus mulai diurui gampang syukuran. Jarang wong Muhammadiyah syukuran, selamatan, jarang. Paling ngetarani lek medit. Nggih napa nggih? Enggak kok nggih. Masya Allah. Maka dengan itu jamaah, kita harus mengganti cara kita bersyukur, harus dengan cara yang paling dahsyat. Maka sesuatu apapun yang kita lakukan untuk Allah tidak boleh setengah-setengah. Kudu sing paling apik, paling keren, paling top, paling hebat. Sholat, bajunya harus paling bagus, kondisi pikirannya terbaik. Ketika mau kurban, cari binatang kurban yang terbaik. Kita biasa diwalik le omah kudu paling apik, wayahe kurban sing penting sah. Sing penting sah, golek sing murah. Pinten kambingnya Pak? 1.700. Poel durung, yo poel tapi kurus serapopo, syaratnya kan poel, gak penting lemu. Nah ini loh, ini masa syaratnya lemu, ini kok kambing apa ibu-ibu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nun saya nggih Bu, guyon-guyon. Maka dengan itu, apabila kenikmatan yang Allah beri, yang nikmat itu merupakan nikmat-nikmat yang paling dahsyat, ternyata syukurnya kecil, maka hati-hati. Bisa jadi kita oleh Allah tidak dianggap bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar.
Maka itulah mengapa Allah Ta'ala memberitahukan kepada keluarga Nabi Daud, itu kan nabi yang paling top secara duniawi. Daud, Sulaiman itu penak kabeh uripe. Penak kabeh. Maka berbanding lurus dengan penake urip tadi, Bu. Berbanding lurus dengan apa? Ya Allah, panjenengan kok di bawah. Ndak apa-apa nggih. Mboten usah curhat, nanti pasang status peh ngaji pisan lungguh nisor. Ndak usah nggih. Ndak apa-apa karena sesuatu itu Bu lek tantangane luwe abot, pahalane luwe gede. Terus yang duduk kursi dibanding yang duduk bawah, bawah pahalanya lebih besar. Amin. Ilmune luwe manfaat. Amin. Mlebu surgane luwe cepet. Mlebu surga luwe cepet itu ya kemungkinannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Maka Allah mengatakan kepada Nabiullah Daud alaihi salam, ketika Allah berikan kepada Nabi Daud kenikmatan yang luar biasa, Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kenikmatan yang luar biasa. Karena Daud dan Sulaiman ini siapa? Bapak anak. Bapak dan anak. Maka Allah mengatakan i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Apa Allah katakan? Wahai keluarganya Daud, termasuk Sulaiman, i'malu, lakukanlah syukur. Jadi syukur itu amalan, bukan sekedar ucapan. Maka Allah mengatakan i'malu, lakukanlah ala Dawud, wahai keluarganya Dawud, syukran, perbuatan yang mencerminkan Anda itu bersyukur. Kemudian ketika syukur itu dikaitkan dengan amalan, Allah mengatakan apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kalau syukur itu bentuknya amal, ternyata sedikit orang yang pandai bersyukur. Tapi kalau syukur itu ungkapan dengan lisan, Pak, yo gampang. Alhamdulillah, penak. Coba alhamdulillah saja dianggap syukur, Pak. Yo ndak ada yang kufur di antara kita ini. Tapi kan syukur itu bukan cuma di lisan. Apa syukur itu? Duwe tanah kok nganggur wis pirang-pirang tahun. Masya Allah, iki luwe manfaat. Tak selene Muhammadiyah, cek ditanduri. Nanti hasilnya digawe operasional pengajian Ahad pagi. Nanti lek aku wis iso nggarap tak jukuke maneh. Tapi lek atiku pas penak wis mesisan tak wakaf nih. Ah, itu namanya orang bersyukur. Kemudian ketika dia melihat ada anak-anak di sekitarannya yang kepingin sekolah ndak punya biaya, ayo urunan. Ya apa carane arek-arek iki ben iso sekolah. Nanti kalau mereka sudah sekolah ternyata keadaan gizi nutrisi di rumahnya kurang, maka Pak Prabowo luar biasa. Karena nutrisi kurang dikasih MBG, makan bergizi gratis. Tapi kami belum dapat ngantang pun angsal apa dereng? Loh, nanti saya telepon Pak Prabowo. Tak telepon ntar lagi. Nah, sama. Maka dengan itu kami sama teman-teman di yayasan, termasuk di Muhammadiyah, kerjasama dengan Lazismu juga, itu punya program berbagi telur gratis. Tum-tuman dok. Kalau pas kami sedang jalan-jalan, ketemu teman-teman di TPQ, yo ndok, yo duit, yo susu, yo pakaian, kadang-kadang yo gurune diamplopi. Karena apa? Karena kami ini ingin menunjukkan ini loh carane bersyukur itu bukan cuma ngomong tok. Bukan cuma syukur panjenengan iku tahajute sregep tapi tonggone keluwen gak diobah blas. Bukan sekedar panjenengan rajin poso, tapi kemudian ada guru-guru yang bayarannya rendah gak tahu dipikir blas. Nah, ini namanya bukan syukur, ini egois. Nggih napa nggih? Oh, semua banter ram nggih. Nah, maka dengan itu jamaah, ayo bismillah, mulai latihan. Syukur kita itu harus sesuai dengan nikmat yang Allah beri. Kita ini alhamdulillah jamaah, rezeki gak kurang. Awak yo seger waras, omah yo alhamdulillah duwe,
kesehatan ya luar biasa. Kalau sekedar seperti kemarin-kemarin tok, maka insya Allah masih kurang kita ini. Ayolah bismillah, mulai latihan. Syukur itu keroso sampai orang lain bisa tertawa karena kita, sampai orang lain itu bisa tersenyum karena kita, sampai orang lain itu bisa berbes mili gara-gara kita. Kenapa? Karena anaknya kita bantu, sekolahannya kita gratiskan, seragamnya kita beri, supaya kita ini keroso, oh iki lo cara nih orang itu untuk bersyukur. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita langsung masuk ke materi. Kita lupakan sejenak timnas, wong diajak main World Cup kok milih AFF ya opo. Panjenengan lihat film main timnas tadi malam, lihat? Jane mainnya ya wis apik lho, Masya Allah. Perlini itu sudah terkoneksi dengan bagus. Setiap pemain bisa mempressing pemain lawan dengan sip dan bisa menahan pergerakan. Lagi komentator apa pengajian? Lanjut sudah. Nah, maka Pak Edi lihat tadi malam. Bang John lihat. Jelas lah Bang John mungkin gak ndelok, tapi jelas mesti iki nyalahni Rizky Ridhoi. Wong bal karing guwak tok kate digiring bareng, tak boleh Bang John. Semua itu karena kehendak Allah Bang John. Jangan begitu. Jane aku ya podo gemes sih. Temanya apa sih pengajian ini tadi? Ini pengajian di momen yang tidak tepat ya begini loh, Jane pengajian ini mainnya itu pas Indonesia menang lawan Saudi yang di GBK itu. Murup ini pengajian ini. Lanjut bismillah. Temanya bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita itu tidak seperti neraka. Ciri neraka itu apa, Bu? Panas, terus ngarai sumpek, terus gak mbetai. Nggih napa nggih? Nah, maka salah satu yang Allah sebutkan tentang neraka itu, ibu-ibu yang duduk di bawah gubuk, mireng suara kula, Bu. Alhamdulillah. Begini, Bu, ciri neraka yang Allah sebutkan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka itu penghuni neraka, Pak, getol banget kepingin bisa keluar dari neraka, dalam keadaan sampai kapanpun mereka tidak akan keluar. Maka ciri rumah tangga neraka itu, Pak, kalau panjenengan baru pulang adus salin metu maneh. Jadi rumah itu tidak menjadikan panjenengan betah. Baru masuk ke rumah wes kepikiran metu. Enten ngoten niku tiyang kados ngoten niku. Wonten apa kathah? Ngene ku wong ya teko. Ini suami apa istri? Yang gak betahan di omah biasanya suami atau istri? Ya, angel yang ini ya. Nah sudah, maka cirinya neraka itu adalah penghuninya tidak betah di sana. Maka mereka itu senantiasa kepingin keluar dari neraka itu. Sehingga apabila rumah kita itu, Pak, pas keluar gak kepingin mulai, wes di omah kepingin balik metu. Pokoknya di oma isini mek kari turu, isitu neraka tok sudah. Sementara surga itu Allah menyebutkannya apa? Ketika Allah menceritakan rumah-rumah yang baik itu loh, Pak. Apa cirinya dari Allah? Allahul ladzi ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah itu menjadikan rumah kalian sakana. Sakan itu tempat berhenti. Itu rumah. Jadi orang itu kalau rumah tangganya surga, itu les mlebu omah rasanya apa? Wes kayak gak kepingin metu. Atine kroso ayem. Kemudian dia di rumah itu seperti merasakan sesuatu yang menjadikan dia itu pengen istirahat,
tidak lagi kepikiran masalah di luar rumah tadi ketika kerja di jalan raya. Itulah ciri rumah tangga yang Allah jadikan surga, sakana. Dan kalimat sakana ini itu satu akar kata dengan dua kata yang akrab di telinga panjenengan, sakinah. Apa bu? Sakinah. Maka kalau dibilang rumah tangga yang sakinah, itu maka rumah tangga ini menjadikan seorang istri betah di rumah, menjadikan seorang suami betah di rumah. Maka kalau ngomong rumah tangga sakinah, kemudian di omah iku mek koyok terminal. Panjenengan tahu terminal? Tempat transit. Cuma tempat mampir, teko tase didekek, adus kelambian maneh, nggawa tase nganyar, metu maneh. Ini seperti terminal. Nah, padahal kalau kita kepingin sakinah, yaitu tadi Allahul ladzi ja'ala lakum min buyutikum sakana. Rumah itu harus menjadi tempat yang menjadikan kita di sana itu bisa tinggal dengan nyaman. Kemudian ada kalimat yang lain lagi. Panjenengan tahu kalimat sukun? Alif fathah a, alif dhamma u, alif kasrah, kualik. Diulang lagi. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u, a i u. Kalau alif sukun, ya apa? Alif un, tidak ada un itu, tanwin itu. Un itu tanwin. Sukun itu apa? Yo mandek renek suarane. Gak iso a, gak iso i, gak iso mandek renek suarane. Apa maksudnya mandek renek suarane itu? Ketika di rumah wes tenang, nyaman, damai, sejahtera, gak ribut njeriti bojone. Wah kopi. Apa bojo teko 30 detik kopi durung enek. Lulu. Ini maka bukan sukun. Nah, sekarang kita perhatikan jamaah, bagaimana ciri-ciri rumah tangga neraka itu seperti apa? Yang tentunya perlu kita hindari. Ayatnya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. "Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz." Lihat, neraka itu cirinya apa? Wongi keras-keras. Suami ngomong pak, istri ngomong hap, anak salah didik pak. Ini Pak, neraka itu, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jogon awakmu, wa ahlikum, dan jogon keluargamu. Jogo diri, jogo anak, jogo istri. Di mana tempatnya? Ya di rumah. Tidak akan terjaga dari api neraka kalau kemudian rumahnya seperti neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Dalam artian yang lain, tidak menutup kemungkinan yo jogoen rumah tanggamu masing-masing ojo sampai dadi koyok neraka. Yang kemudian cirinya neraka itu, Pak Sugeng, itu bukan buat saya tuh. Peh tuas wis bongah hatiku jajane wageh. Lah kok digo ngalih. Ngono gak noleh belas. Sudah. Maka cirinya apa? 'Alaiha malaikatun ghilaz. Yang neraka itu oleh Allah diisi sebagai penjaganya malaikat-malaikat ghilaz. Ghilaz itu apa? Atine beku. Atine gak kenean blas. Syidad itu apa? Ngamuan. Itulah cirinya neraka. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan rumah tangga kita dari api neraka. Maka jangan sampai rumah tangga itu berisi orang-orang yang hatinya beku. Hatinya beku itu apa? Tidak gampang tersentuh, tidak gampang memaafkan,
Kemudian syidat, wonge ngamuan, salah titik jerit, telat titik ngamuk, keleru titik gepuk. Ini bukan rumah tangga yang kita inginkan. Nah, maka dengan itu Allah Ta'ala mengajak kita, ayo bismillah orang-orang yang beriman ini, jauhkan diri kalian, jauhkan keluarga kalian dari api neraka. Yang neraka itu, Pak, diisi oleh malaikat-malaikat yang keras, hatinya beku, yang tidak punya belas kasihan sama sekali. Nah, sekarang begini, Ustadz, bagaimana ciri neraka itu? Nomor satu, rumah tangga neraka itu, Bu, rumah tangga yang non communication. You know? Angel ngantang, angel. Sembon is mulai ngerti. Sembon bahasa Inggris sudah mulai paham sudah. Ngantang belum ngantang. Jadi rumah tangganya itu nol komunikasi. Gane omong-omongane blas. Ngomong dilu gawane emosi. Sampean iki Mas raso dijak ngomong. Ngomong mbek sampean iki karuan ngomong mbek cor-coran iki lho Mas. Luwe penak. Mas yo ora semaur tapi minimal meneng. Lah sampean ini rasa semaur, sekali ini semaur jerit ya Mas. Ada yang seperti itu, Bu? Oh, enggak usah curhat, biasa saja, biasa, santai-santai ya. Nah, sudah, maka rumah tangga neraka itu rumah tangga yang di dalamnya tidak ada komunikasi. Kalaupun ada komunikasi, cuma basa-basi seperti terminal tadi. Panjenengan tuh orang masuk terminal? Longgo dijajari wong, badhe pundi, Mbak? Anu, badhe ten Sembon. Lah sampean badhe pundi? Oh, kula badhe ten Jombang. Selesai. Cuma apa? Basa-basi. Lah kalau rumah tangga panjenengan ketemu istri, berase sik enek apa ora? Sik Mas, oh ya wis. Arek-arek sekolah ya apa lancar? Nggih Mas lancar. Oh ya wis. Ndak ada komunikasi. Itulah maka dalam Quran itu salah satu fungsi uang itu. Uang itu dipegang suami supaya muncul komunikasi. Kau oleh wong wedok nyekel duit ra oleh. Setuju, Pak? Gak usah tepuk tangan, Pak. Setuju aja gitu ya. Setuju? Panjenengan, lo kok ndak setuju loh wong ini Quran kok gak setuju? Lah apa pengen diamuk Gusti Allah panjenengan? Panjenengan buka surah An-Nisa 34. Ayo lek gak ngendel, lek gak ngendel apa ngandel? Lek gak ngandel. Panjenengan buka surah An-Nisa 34. Allah mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu diajeni jadi pemimpin itu karena dua. Nomor satu, karena punya kelebihan. Nomor dua, karena pegang uang. Karena pegang uang. Nah, kalau uang dipegang suami, istri didumi, nyodek. Nanti kalau uang itu kurang, mas tibakne kurang, ora cukup, maka istri akan komunikasi. Lah coba dipegang istri semua. Suami mau keluar main sama temennya, njuk sangune. Suami apa? Suami njuk sangu. Itulah dikei, lebe bojone diamuk malah apa? Tambah entek. Ciu entek. Entek tambah. Lihat. Nah, maka uang itu dalam Islam dipegang oleh suami. Salah satu hikmahnya apa? Agar dalam rumah tangga itu muncul komunikasi. Maka lihat, Luqman Al-Hakim sama anaknya, komunikasi apa enggak? Komunikasi. Ya bunayya la tusyrik billah. Nak, ojo sampai syirik. Dalam ayat yang lain, nak, Allah itu maha tahu, nak, kalau ada satu pasir kecil di atas batu yang licin di malam yang gelap gulita, Allah tahu, nak. Itu komunikasi atau tidak? Komunikasi. Nabi Muhammad SAW dengan istrinya komunikasi mboten? Komunikasi. Bahkan Ibunda Aisyah itu pernah Nabi Muhammad baru pulang seket kate turu. Ibunda Aisyah ceritanya apa? 11 rumah tangga perempuan yang tadi siang ketemu Ibunda Aisyah, 11 dicerita nih kabeh. Padahal perempuan itu rumah tangga satu saja gak entek-entek. Ini berapa? 11. Jadi Ibunda Aisyah itu tadi siang ketemu perempuan 11. Mereka kompak.
Ayo cerita rumah tangga kita masing-masing. Syaratnya satu, gak oleh dilongi, gak oleh ngapusi. Cerita yang pertama, dawa. Cerita yang kedua, tambah dawa. Ketiga, keempat, sampai 11. Dan semua cerita 11 perempuan itu oleh Ibunda Aisyah diceritakan kepada Ibunda Aisyah, kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ngerungokne ya gatek nih tenan. Gak mek. Oh iya ta? Oh empeh kok kayak ngono. Ndak, serius dengerin. Itu komunikasi. Nah, sementara penghuni neraka ndak ada komunikasi. Kenapa penghuni neraka tidak punya komunikasi? Karena mereka sudah sibuk dengan azab mereka masing-masing. Suami lek sumpek di luar rumah kroso kaya keazab, dijak ngomong istri meletik. Jadi kayak kompor disumpet tas, buk. Kenapa? Wes kesel terasa di luar rumah seperti diazab. Istri, kalau sudah capek seharian di rumah tangga, dijak ngomong suami, gampang kobong. Kenapa? Posisinya apa? Capek, sumpek, kesel. Nah, maka dengan itu penghuni neraka tidak ada komunikasi. Panjenengan cek penghuni surga. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran apa? فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Penghuni surga itu adep-adepan di mimbar, di dipan mereka, dep-depan. Apa yang mereka lakukan? Saling cerita. Ya apa anakmu? Lu sampean biyen pas bapak mati kan sampean durung rabi. Sampean terus rabi mbek sapa? Panggil iki lho Pak bojoku. Kaget bapak lah kok papat lu. Dikira bapaknya mek siji, ternyata kaget bapaknya akhirnya mati mana di surga. Astagfirullah, ya ndak lah. Nah, itulah ciri penghuni surga. Yatasaalun, yatahaddatsun, mereka saling cerita, mereka saling memberitahu, mereka saling menceritakan kebaikan, kenikmatan, kesenangan. Itu penghuni surga. Maka nomor satu, kalau rumah tangga itu tidak ada komunikasi, suami diajak ngomong, mas, ayo mas, lungguh sedih lu ayo mas, aku enek ngomong penting mbek sampean. Usah. Ora ngerti wong lanang sompek dijak. Nah, istri juga gitu, Dek. Ayo, Dek, duduk sebentar. Kita ngomong tentang masa depan pendidikan anak-anak kita, Dek. Alah wis ta Mas, ra usah Mas, aku iki wong pawon ra ngerti dijak ngomong pendidikan. Percuma sampean tiwas engko sumpek le ngomong mbek aku nah. Kemudian anak diajak ngomong sebentar wis plenggot, sumpah koyo gatel kabeh awake. Lihat, ini bukan ciri rumah tangga surga. Maka kalau bukan ciri rumah tangga surga, berarti rumah tangga apa? Neraka. Maka nomor satu, rumah tangga neraka itu jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah rumah tangga yang di dalamnya tidak ada komunikasi. Ndak enek guyone ra enek. Panjenengan tahu kenapa orang pacaran itu salah satunya jari ini saya? Karena saya belum nyoba. Ya mudah-mudahan gak. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok katanya menyenangkan? Karena mereka itu lek WA-an, ya apa? Wong lek pas pacaran kalau WA-an ya apa? Sedih lu apa suwi? Lagi apa? Nanti si istri. Lah istri kudu pacaran ya. Si pacar jawab, lagi mikirin kamu. Masya Allah. Lagi mikirin kamu. Terus dibales maneh, bales gak kerasa jam 2 bengi. Nggih napa nggih? Lho kok tahu Nah, komunikasi mereka enak. Kenapa? Hatinya seneng. Lah rumah tangga itu kalau komunikasinya ndak enak mesti hatine gak seneng. Lah lek hatine gak seneng gak mungkin surga, artinya mereka itu menjadi rumah tangga neraka. Nomor 2. Apa ciri rumah tangga neraka itu? Ngamuan. Didik ngamuk, emosi, didik tersinggung, baper. Istri masang status nyindir aku yo. Coba, istri masang status langsung dianggap nyindir aku. Gantian suami pasang status, bahagianya punya istri yang qanaah. Nyindir, mentang-mentang aku pokat paket bendino paket terus disindir istri qanaah. Ini ndak ada. Itu rumah tangga neraka itu. Emosian, ngamuan. Panjenengan tahu? Marah itu dari siapa? Setan tempatnya di mana?
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisi atine menungso, yang dibisikkan oleh setan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Maka Rasulullah itu mengatakan, idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka salah satu cara yang Rasul ajarkan cek ngamuke ilang itu dengan disuruh apa? Wudhu. Disuruh apa? Wudhu. Kenapa disuruh wudhu? Rasul mengatakan marah itu datangnya dari setan. Setan itu terbuat dari api. Maka padamkanlah api setan itu dengan air wudhu. Dan setan tempatnya di mana? Neraka. Tidak ada ahli surga amu-amuan. Ibu-ibu melbu surga. Pak Ustadz, lo nanti kalau suami saya bidadarinya lebih dari satu, wes aku tak ada neraka ya Ustadz. Kok kayak gak penak, aku lah cemburu. Kalau ada cemburu, bukan surga namanya. Wong surga itu mesti penak. Nggak ada cerita di surga. Weh, laki-laki yang paling kecil di surga istrinya 70. Langsung istrinya mikir, wes tak dongakno neraka ae bojoku wis ya. Timbang kok bojone 70. Nah, maka untuk para laki-laki ini dilatih mulai sekarang, Pak. Karena panjenengan nanti di surga 70, Pak. Kalau mboten latihan mulai sekarang, yuk kaget panjenengan, stroke mati, gak sudah menikmati surga panjenengan. Dilatih mulai sekarang, bagaimana rasanya? Betul Bu? Betul Bu? Mulai lo saya. Lo diceramai kok gak terus sih, Bang, ini apa ini? Sudah. Nah, maka ndak ada, Pak, penghuni surga ngamuk itu ndak ada. Penghuni surga itu apa? Ketika oleh Allah ditanya, ya ibadi, wahai hambaku, bagaimana keadaan kalian? Ditanya sama Allah, kepingin niki gak? Kan begini, penghuni surga itu setelah masuk, oleh Allah ditanya, jalukmu apa? Dikasih. Jaluk apa? Dikasih. Jaluk omane? Ditambahi. Jaluk omane? Sampai permintaannya habis. Bayangin, sampai permintaannya habis. Wes gak duwe pengarepan blas. Ternyata setelah permintaannya dia habis, pikiran entek wes gak iso mikir maneh, oleh Allah ditawari, kepingin ini atau tidak? Oh iya ya Allah kepingin, ya wes nyo. Ditawari lagi, kepingin niki gak? Wah cocok ya Allah, nggih pengen nyo. Kepingin niki gak? Nggih nyo. Sampai terakhir Allah tanya, ya abdi, hal radhitum, ya ibadi, hal radhitum, ya apa? Wes bunga apa durung hatimu? Wes ridho apa durung? Wes seneng apa durung? Apa jawabannya penghuni surga? Radhina ya Rabbi, kami ridho ya Allah. Nah, ridho itu gak ngamuk. Ridho itu apa? Gak ngamuk. Maka kalau rumah tangga itu keisi orang yang ngamuan, itu namanya rumah tangga neraka. Istri mana sih yang seneng dapat suami ngamuan? Anu Ustaz, lek gak ngamukan ini kurang seru Ustaz. Urip kok empani renek tantangane belas ngono lho. Lho, entuk bojo ngamukan ya panjenengan iso dimutilasi 40 bagian barang. Bagaimana Pak Polisi? Mutilasi 40 bagian panjenengan. Nah, maka ngamuk itu jamaah Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal ghadab. Atau dalam hadis yang lain, maaf saya keliru, dalam hadis yang lain ada seorang laki-laki datang sama Nabi Muhammad. Apa Rasulullah katakan kepada dia ketika dia minta nasihat? Rasul katakan, la taghdab, ojo ngamuan. Laki-laki itu minta tambahin nasihatnya, ya Rasul, tambahkan lagi nasihatnya ya Rasul. Ya wes, apa itu? La taghdab, ojo ngamuan. Laki-laki itu ngomong, zidni, tambah ono Kanjeng Nabi, mosok saya minta nasihat endek, ojo ngamuk, sampai tambahi. Ditambahi sama Nabi, apa tambahannya? Ojo ngamuan. Dan faraddada miraran wa qala la taghdab. Rasul mengulang kalimatnya berkali-kali, gak mandek-mandek, dan yang diulang cuma satu, jangan marah. Karena kalau rumah itu penuh kemarahan, anak lu wedi. Saya tanya, begini Bu, salah satu faktor yang menjadikan anak kita itu gampang ngapusi, bohong, itu apa? Karena dia khawatir, le aku jujur bapakku ngamuk.
Lek aku jujur ibuku ngamuk. Akhirnya dia mikir timbang diamuk karuan ngapusi. Nah coba, ada satu cerita ini, Kanjeng Nabi itu ada orang jujur gak diamuk. Namanya, ada seorang sahabat lanang ganteng si enom, namanya Akhwat. Namanya siapa? Akhwat. Suatu hari Akhwat ini sama Kanjeng Nabi diajak safar. Sepulang dari safar, itu kan ada laki-lakinya, ada perempuannya, ini entah safar entah perang. Sepulangnya istirahat di suatu tempat bikin tenda. Ketika sampai di waktu pagi, istirahatnya selesai, mulai kemas-kemas. Lah kok ada perempuan-perempuan itu resik-resik alat di depan tenda. Akhwat ini lihat, kok ono arek-arek wadon ayu-ayu, langsung ganti baju. Minyak wangi, kerucuk 3,5 liter. Sudah mendekat itu Akhwat itu ke tempat perempuan itu, longgo, melok longgo. Dia mulai ngobrol sama perempuan itu. Apa itu yang dicuci? Oh, bajunya bagus dah. Mulai wong jenenge wong lanang ya. Sudah, ndak lama setelah itu Nabi Muhammad keluar dari tendanya. Loh, lah kok sahabatku longgo bareng wong wedok. Diingetin, ya Akhwat, ma bika, ada apa kamu duduk situ? Dibilang apa? Ya Rasulullah, farrat ibili, unta kula ilang Kanjeng Nabi. Kula niki wau ten ngriki madosi unta. Kata Rasulullah apa? Oh ya wes, golek ana untamu, eman lho, unta regane larang. Sudah, pergi Akhwat, pura-pura goleki unta. Setelah pasukan itu selesai, mereka berangkat ke Madinah, jalan meninggalkan tenda tadi. Ini Akhwat ketemu Kanjeng Nabi, ditakoni maneh, ya apa? Ketemu unta nih. Aduh, keweden dia. Kok diterus nih unta katanya. Dibilang apa? Dereng Kanjeng Nabi, dereng ketemu. Kanjeng Nabi dawuh pripun? Golek ono eman-eman, unta regane larang. Sudah, bingung ini orang. Ngapusi sepisan dadi pindu. Sampai di kota Madinah, ketemu Nabi lagi, ditanya, ketemu ontomu? Aduh, apa yang terjadi? Ya Nabi, dereng ketemu. Lu golek ono, golek konco, goleki wong unta regane larang. Sudah, sampai Akhwat itu ketika sholat gak tenang, karena sholat mesti imamnya siapa? Nabi. Khawatir kalau Nabi nanti selesai sholat ditakoni untone apa. Akhirnya setiap selesai sholat mulia cepat-cepat. Suatu hari si sahabat laki-laki ini sholat sunnah. Rasulullah nunggu di belakangnya dia. Pas rokok, dilirik kedik. Aduh, Kanjeng Nabi ndek mburi. Iki lek sholatin ndang mari ditakoni. Apa yang terjadi? Fayutawwilu salatahu, sholatnya didawak nih. Towo, Kanjeng Nabi mikir, dawak nih rapopo tak enteni. Subhanallah, kalah itu si sahabat itu. Setelah dia selesai dari sholatnya, wes dawa pol iki Kanjeng Nabi gak ngalih-ngalih. Ya Allah, ya wes lah. Apa yang terjadi? Ngadep Nabi. Akhwat, ya apa unta nih? Aduh Kanjeng Nabi, pun Kanjeng Nabi, kula pun kapok niki ngapusi sampean ping aja angele. Ngapusi panjenengan sampun ping sekawan niki. Ngeten lho Kanjeng Nabi, kula critani nggih. Ya apa ceritane? Nabi Muhammad dari awal sudah tahu. Cuma Nabi Muhammad kepingin ngajarin buat kita ini. Sudah, ketika Akhwat ngaku, ya Rasul, sebenarnya unta saya ndak hilang. Tapi waktu pagi-pagi itu saya keluar tenda, kok ono wedok ayu-ayu. Kok empane pengen marani. Akhirnya saya ganti baju, saya berdandan, rambut saya rapiin, saya deketin mereka. Lah kok jeket lungguh panjenengan tingali Kanjeng Nabi, durung sempet kerasa apa-apa katanya. Nah sudah, maka ya Rasul, sebenarnya unta saya ndak hilang. Napa dawuh Kanjeng Nabi? Rahimakallahu ya Akhwat, rahimakallah. Gak diamuk malah ditungak nih. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah mengasihimu. Langsung perbincangan diwalik. Kaifa abuka, bapakmu kabare piye?
Karena apa? Ini anak mari konangan ngapusi biasanya apa? Kisinan, salah tingkah, tolah-toleh, garuk-garuk padahal gak gatel. Maka sama Nabi Muhammad langsung dirubah. Ya apa kabare? Bapakmu. Setelah itu terjadi baru 10 hari ke depan. Nabi Muhammad dawuhkan kados ngeten iki. Iyyakum wal kadzib. Alaikum bisidqi. Wong Islam jujur. Sing jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kalian ke dalam surga. Ditambahi iyyakum wal kadzib. Aku melarang kalian ojo sampai ngapusi. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu mengantarkan pada perbuatan jahat. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan jahat itu mengantarkan seseorang masuk neraka. Apa kata akhwat? Ini lo jagoan Kanjeng Nabi. Omongan ini seharusnya nyindir saya 10 hari yang lalu. Tapi Kanjeng Nabi ngenteni ditoto hatiku, cek gak kerasa kesendir. Ndak seperti ustadz sekarang, ceramah nyindir, ngamak, ngamuk, syirik, bid'ah, khurafat, waduh. Ndak lihat situasi. Saya pernah komunikasi dengan satu jamaah di Kasembon, jamaah Masjid Darussalam. Itu kan saya kalau ceramah kan ketoto pelan-pelan, jangan sampai jamaah itu buyar gara-gara ceramah kasar kan gitu. Salah seorang jamaah kami di Kasembon ngomong ini, sawen, aku tadi ustadz sikat langsung syirik. Terus saya bilang sama beliau, ya ngono iku lho Gusti Allah Maha Adil, lek sampean ustadz jamaah buyar, saya bilang. Maka sampean dadi guru aja dadi ustadz. Nah kan gitu, dadi guru kadang-kadang diamuk wali murid barang kok. Tahu digawani celurit kok, Bu. Masya Allah, sudah. Maka kata akhwat apa? Ini loh, dai sing top yo ngene iki. Rasulullah tidak ingin mempermalukan saya. Maka Rasulullah menceritakan tentang kebohongan itu mengantarkan pada keburukan. Keburukan itu mengantarkan pada neraka. Itu ndak 10 hari yang lalu. Karena ngonangi lah ikut nyindir aku. Tapi Rasulullah tunggu sampai 10 hari, keadaan nyaman, tenang, situasi normal, baru diberitahu, ojo ngapusi. Nah, sudah, karena kita kembali ke marah tadi ya. Maka sahabat ini dia ngomong jangan marah. Jangan marah. Maka salah satu kemarahan itu efek buruknya apa? Orang di sekitar kita tidak berani jujur. Datu lek panjenengan niku ngamuan, tiang sekitar panjenengan niku mboten wantun jujur. Hidupnya tidak tenang. Lah kalau tidak tenang itu surga apa neraka? Kalau tidak tenang surga apa neraka? Neraka. Nomor 3, ciri rumah tangga neraka. Isine jerit-jerit. Isine apa, Bu? Suami di depan, istri di dapur. Dek, kopi pitulas. Ada tamu. Apa angele? Dateng jalan. Ngomong ke istrinya di telinganya sebulan sik kupingi. Dek, Masya Allah dek, sampean kok ayu eram, karena mau dijalui kopi pitulas iki. Lek gak dirayu dhisik campur sianida ini kopinya nanti. Diudak diombe muru mati langsung. Subhanallah. Diudak sik. Nah, datang ke dapur. Wong rumah kita lo ombone sak piro sih, Pak? Mosok ruang tamu pawon iku tuh jerit-jerit itu loh. Padahal panjenengan lek melaku, paling melaku cuma berapa langkah sampai dapur itu loh. Istri ngerasa diregani, gak ada teriakan-teriakan yang membisingkan telinga. Nah, sekarang lihat ciri neraka yang Allah sebutkan dalam Quran. Wahum yastarikhuna fiha. Penghuni neraka itu yastarikhun. Ini bukan yasrukhun, ditambahi satu kalimat to. Ini namanya tambahan huruf menambah makna dalam bahasa Arab. Ziyadatu al-harfi ziyadatun fil makna. Seperti kalimat wasbir, sabarlah. Tapi ada kalimat lain dalam Quran bukan wasbir, wastobir. Ditambahi apa? Tok. Artinya apa? Sabar tok gak cukup, sabare kudu pangkat telu. Itu ketika ada tambahan huruf
maka bertambahnya apa? Kekuatan di dalam makna. Nah, sekarang begini, ketika penghuni neraka itu masuk ke neraka, Allah menyampaikan tentang mereka, apa yang Allah katakan? Wahum yastarikhuna fiha. Penghuni neraka itu jerit-jerit. Enek sing jeriti kancane, gara-gara awakmu aku melbu neraka. Ada yang jerit nyari temennya, "Ndi koncoku sing biyen maksiat bareng aku." Dia ndak tahu temennya sudah tobat, dia keburu mati. Ada yang neriakin lagi, "Endi bapakku biyen ra tau nguruki aku." Bahkan sampai mereka itu meneriaki malaikat Malik. Malaikat Malik. Jadi malaikat Malik itu kan malaikat penjaga surga itu ya. Hah? Sejak kapan diganti? Lo mosok malaikat reshuffle kabinet? Malaikat Malik itu bu penjaga neraka. Lah kok surga itu lho apa? Mosok ngantang ya senemen ini sih. Yang ngomong surga tadi siapa? Baru di ngantang loh Ustadz, disalah nih itu baru di sini loh bu. Itulah maka jarang-jarang saya ke ngantang ini. Saya ke salah omong tidik langsung Ustadz disalah-salah nih ketika ini tok gitu. Pak Sugeng sudah sekali ini tok Pak Sugeng ya. Minggu depan ganti Ustadz yang lain saja. Ya mesti wong gentenan atau dipek dewe. Nah sudah, maka sampai malaikat Malik itu dijeriti. Apa teriakannya penghuni neraka? Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Malik, ngomong marang gustimu Malik, ngomong sama Tuhanmu malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Bilang saja sama Allah, ojo diseksa kon mateni ai menisan wis ra kuat. Dan itu mereka melakukannya dengan apa? Teriakan. Dengan apa bu? Teriakan. Maka penghuni neraka itu istri jerit-jerit terus. Ibu-ibu tahu Ibunda Khadijah? Calon ustadz. Ibu-ibu tahu Ibunda Khadijah? Pak, Siti Khadijah tahu nggih? Suatu hari Siti Khadijah itu dapat kirim salam saking Gusti Allah. Bayangin gak macem-macem panjenengan paling sing kirim salam siapa? Bang Pretil. Bang Detil. Kirim salam ya wis ping 3 atau ketok di omahe lho. Ini kirim salam dari Allah Ta'ala. Jadi suatu hari malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus malaikat Jibril setelah selesai urusannya dengan Nabi Muhammad mengatakan, Ya Muhammad, aqri Khadijata minallahis salam. Muhammad, bacakan ucapan salam dari Allah untuk istrimu yaitu Khadijah. Wa aqri Khadijata minnis salam, dan sampaikan pula kepada Khadijah salam dari saya malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan begini, wa basyirha bi baitin fil jannati la sakhabun fiha wala nasab. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhabun fiha wala nasab. Dan berikan berita gembira untuk Khadijah. Apa berita gembiranya? Bahwa Allah telah memberi untuk Khadijah satu istana full di surga, terbuat dari berlian. Jadi kalau berlian cuma digawe cincin terus malah ngomong nginang ini kayak wong tremor ya pe yo desa iki. Iya. Ini istananya terbuat dari berlian, pondasine berlian, temboke jadi panjenengan gak usah bingung berlian di dunia, di akhirat wis ta entuk gak usah khawatir. Amin. Sing penting berlian di dunia disedekahne dhisik. Apa yang duwe berlian? Alah, salah ngomong saya. Sudah lanjut. Berikan untuk Khadijah suatu istana di surga yang terbuat dari apa? Berlian. La sakhabun fiha. Yang di dalam istana itu nanti Ibunda Khadijah tidak bising telinganya. Tidak bising. Wala nasab, dan dia tidak perlu lagi capek di sana. Tidak perlu apa? Capek. Pertanyaannya, para ulama mikir hadis ini Pak. Kenapa kok sifatnya istana Siti Khadijah itu istana yang di dalamnya tidak ada kebisingan? Bising itu apa sih? Sound horeg itu loh. Apa itu namanya?
Bising, lek dirungokne ku kuping kerasa cumpleng. Rame teriakan, hujatan, caci makian, demonstran itu bising. Nah, kenapa Ibunda Khadijah mendapatkan istana yang di dalamnya tidak ada kebisingan? Karena apa? Disampaikan oleh para ulama, karena Ibunda Khadijah 25 tahun berumah tangga dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tidak pernah ngamuk, tidak pernah protes, tidak pernah teriak seperti jamaah Ahad pagi ngantang ini. Apa ya iya? Ndak tahu ngamuk, nate ngamuk, ya selewat, gugur. Kadang-kadang ini Bunda Khadijah belas ora tahu ngamuk, gak tahu protes, gak tahu ngamuk, protes, jerit, ndak pernah. Maka oleh Allah diganti, karena kamu di dunia menjaga rumahmu tanpa teriakan, di surga dapat istana yang tidak ada kebisingan. Itu loh Bu. Maka kalau kepingin rumah tangga seperti surga, yo jangan dijadikan seperti penghuni neraka sing senengane jerit. Penutup terakhir, kenapa apa ciri rumah tangga neraka itu? Yang terakhir, rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan kebohongan. Penuh dengan apa? Kebohongan. Teko endi Mas? Ngaji mbek Ustadz Rifki padahal mancing. Nanti Mas ngaji nang ngantang, alah pertama netok ngaji kok bablas Malang rekreasi. Mana ibu-ibu yang sudah sepakat mau rekreasi ke Malang tadi? Gayane ngaji padahal kate, maaf, saya semi wali kok tahu saya ini. Jadi ada orang-orang itu gayane ngaji padahal niatan utamanya apa? Rekreasi. Ini rumah tangga model begitu neraka. Rumah tangga apa ini? Nah, sekarang lihat, neraka itu penuh dengan kebohongan. Balik hadis yang tadi, jangan bohong. Bohong mengantarkan pada keburukan, keburukan mengantarkan pada api neraka. Berarti kalau di rumah kemasukan bohong, maka akan jadi rumah tangga yang buruk. Rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga seperti neraka. Sementara surga, lihat, la yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. Di surga itu mereka tidak mendengar omongan yang sia-sia, dan mereka tidak mendengar di dalamnya kedustaan. Renek ngapusi di surga. Lah bagaimana kepingin rumah tangga seperti surga, lah kok isinya hapus itu? Bohong, intrik, politik kanan, politik kiri, ngakali sing lanang, ngakali sing wedok, nggoroi, ngapusi, duit listrik jare wis entek padahal digawe tuku skin apa? Mana orangnya? Sing duit dijagani gawe listrik lah kok entek gawe tuku skincare itu loh. Duit gawe bayar sekolah anak lah kok entek gawe tuku paket. Karena tiap hari HP nih Shopee. Masya Allah. Nah, ini maka kalau rumah tangga penuh kebohongan, ini rumah tangga neraka. Nah, penutup saya kasih satu cerita. Ibu-ibu, tahu kisahnya Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim? Tahu semua kan? Begini Bu, Nabi Ibrahim itu nikah dengan Siti Saroh, iya kan? Tidak punya anak. Kemudian nikah lagi dengan Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Anaknya baru lahir, seket isom berangkang. Berangkang itu berapa bulan Bu? Alah selali ketoro, bukan ibu yang 6 bulan itu mulai mengkurep. 6 bulan berangkang lah medeni. 6 bulan itu mulai mengkurep, nanti mulai 7 mendekati 8 mulai berangkang. Mulai anaknya 8 bulan ditinggal di tempat yang di tempat itu tidak ada tanaman. Dan lihat pilihan katanya Gusti Allah tepat, gak tahu keliru. Fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, istri dan anakku ya Allah tak tinggal di tempat yang tidak ada tanamannya.
Kalau tidak ada tanaman, otomatis gak enek banyu. Nggih napa nggih? Kalau tidak ada air, tidak ada tanaman, otomatis gak enek wedhus, gak enek sapi, gak enek unta. Dan di tempat itulah Siti Hajar ditinggal. Sudah, ketika ditinggal, jeret, Ibrahim apa? Pergi, gak noleh blas. Lama-lama Siti Hajar gak kuat. Pertanyaannya satu, bukan pertanyaan menjudge suami, menjudge, memvonis suami, wong lanang ra duwe tanggung, alah neraka. Wong lanang kok koyo neraka. Perempuan itu gak gampang menyalahkan suami, betul Pak? Ini perempuan surga ini, gak gampang menyalahkan. Lek mek gampang ngelok-ngelokne nyalahne ya tunggale ya akeh. Sudah. Maka Siti Hajar tanyanya cuma satu. Saya sudah dikode sama Pak Sugeng. Tat jam itu pas tet wayai setor susu. Oke. Sudah? Pertanyaannya apa? Cuma satu. Allahu amaraka bihadza? Ibrahim, satu tok. Apakah perbuatanmu ini perintahnya Allah? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Iya. Ini perintah Allah. Pertanyaan buat ibu-ibu, segampang itukah istri percaya sama suami? Diwara, Ibrahim, apakah ini perintahnya Allah? Iya. Segampang itu percaya? Lo ngaku loh padahal. Ya tidak. Pertanyaannya, kenapa Siti Hajar segampang itu percaya sama Ibrahim? Karena mulai rabi sampai hari itu Ibrahim tidak pernah bohong. Ibrahim tidak pernah bohong. Sehingga ketika dia ngomong sesuatu, istrinya ngomong apa? Lo biasanya gak ngapusi kok. Ya mana mungkin sekarang bakal ngapusi. Tapi ginun sewu loh Pak. Sabar, tak bela nih, sabar. Lek bendino kulinane ngapusi terus izin, Dek, aku ngaji Ustaz Rifki ya. Ngaji apa ngaji? Lha apa sih wong ngaji? Ndak usah protes Pak, karena sampean biasa nih ngapusi. Jadi ketika nanti istri ndak percaya, yo pantes, nggih Bu nggih? Oh nggih, wong tak belani kok. Nah begitu, maka itulah rumah tangga surga. Jangan sampai seperti neraka. Isine kebohongan. Baik jemaah sekalian, pas jam 7 itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Saya doakan panjenengan yang mau lanjut rekreasi, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Balik ke rumah tidak kurang suatu apapun ya. Ya mudah-mudahan semuanya oleh Allah dapat dilindungi, dijauhkan dari keburukan, fitnah, celaka. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat. Itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya atau ucapan, candaan yang menjadikan panjenengan kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.